Pertama, perkenalkan, nama saya Yusuf Yudino. Hari ini kita akan membahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Bicara tentang haki atau hak kekayaan intelektual itu kita bicara tentang pemahaman mengenai bagaimana seseorang menikmati dan menguasai hasil dari kreativitas intelektual yang diciptakan oleh pikirannya sendiri, seperti penemuan, literasi, seperti tulisan, buku, dan karya lain. Kemudian ada seni, desain, simbol, nama, dan gambar. Istilah hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right, atau ya dalam artinya sama juga hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah, hak ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang secara ekonomis untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaan yang dia keluarkan. Nah, bicara tentang sejarah hak kekayaan intelektual, para sejarawan dan para ahli ekonomi berpendapat bahwa undang-undang monopoli dan undang-undang Inggris, yaitu The British Statute of Anne tahun 1710 adalah awal mula hukum mengenai sistem hak paten dan hak cipta yang selanjutnya akan berkembang menjadi hak kekayaan intelektual. Nah, Parlemen Inggris meyakini bahwa dengan disahkannya undang-undang ini, mereka akan mengundang lebih banyak orang untuk menemukan lagi hal-hal yang lebih baru daripada menggunakan yang lama secara terus-menerus. Sementara itu, dalam bidang perangkat lunak ada yang disebut dengan lisensi. Lisensi pada perangkat lunak itu adalah pemberian izin pada pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian atau syarat tertentu. Intinya lisensi ini memberikan konsumen suatu izin untuk menggunakan barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, lisensi di software Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Izin yang diberikan kepada pemegang hak cipta terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak produk dengan syarat-syarat tertentu. Pada mulanya, lisensi pada software ini tidak masuk dalam kategori hak cipta kekayaan intelektual. Mengapa? Karena lisensi perangkat lunak ini tidak berbentuk nyata. Contohnya begini, hak kekayaan intelektual terhadap sebuah lukisan. Nah, kita bisa melihat lukisan tersebut, kita bisa mengenalinya. Atau hak kekayaan intelektual atas sebuah puisi. Golongan kiri, PKI wajib mati, pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Kita bisa mengenali judulnya, kita bisa mengenali liriknya. Namun perangkat lunak itu tidak memiliki bentuk nyata. Bahkan kumpulan-kumpulan bahasanya itu tidak dimengerti oleh beberapa banyak orang. Yang dirasakan adalah kegunaannya. Akhirnya pada tahun 1980-an muncul respon keras dari pemerintah Amerika dan juga dari para programmer dan para sistem analis untuk memasukkan perangkat lunak menjadi kekayaan intelektual, sehingga diterbitkanlah sebuah lisensi. Nah, di antara lisensi-lisensi yang berkembang di perusahaan ada 5 lisensi yang cukup populer di antara perangkat lunak. Yang pertama ada lisensi komersial atau lisensi yang diberikan kepada perusahaan perangkat lunak dengan tujuan komersial. Nah, ini berarti seorang konsumen atau seorang yang ingin menggunakan suatu produk perangkat lunak harus memiliki izin terlebih dahulu dari sebuah perusahaan. Artinya kita perlu untuk membeli
software tersebut baru kita bisa menggunakannya. Contohnya sistem operasi Windows dan juga Microsoft dan banyak Microsoft yang lain, itu kita harus membeli dulu baru kita bisa menggunakannya. Selanjutnya ada lisensi non komersial. Nah, kebalikannya dari lisensi komersial, lisensi non komersial ini dia murninya bukan untuk mencari laba atau bukan untuk mencari keuntungan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk pelayanan umum seperti rumah sakit, sekolah, yayasan gitu. Salah satunya sekolah kita punya yaitu Semanti Bro. Nah, kemudian ada lisensi trial. Nah, lisensi trial menurut saya adalah lisensi yang paling sering kita temui gitu. Karena ketika kita menggunakan suatu aplikasi atau suatu software di komputer atau di HP, akan ada tulisan berbayar atau batas waktu hingga 30 hari, 15 hari. Tujuan diberikan lisensi ini adalah supaya konsumen atau kita itu bisa merasakan terlebih dahulu software dalam waktu singkat, sehingga kita mengetahui fungsi dari software tersebut. Nah, setelah melewati masa trial atau masa percobaan, kita harus tetap membeli lisensi yang resminya. Selanjutnya ada lisensi open source. Nah, lisensi ini banyak diminati oleh orang-orang karena kita bisa bebas menggunakannya dan mengubahnya, menyebarluaskannya, dan itu semua gratis atau cuma-cuma. Nah, biasanya software ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum seperti sistem operasi Linux, Ubuntu, dan Notepad. Nah, selanjutnya ada lisensi freeware. Nah, lisensi freeware ini adalah software gratis yang kita bisa gunakan fitur-fitur di dalamnya. Ini banyak kita temui di aplikasi-aplikasi terutama di Play Store atau di App Store. Itu kita bisa menggunakannya secara gratis. Nah, contoh software berlisensi freeware itu ada Mozilla, ada Opera, ada Google Chrome, ada Chromium. Nah, selain itu juga untuk aplikasi chat seperti Line dan WhatsApp, itu adalah contoh lisensi freeware. Demikianlah video mengenai hak kekayaan intelektual dan lisensi perangkat lunak hari ini. Saya bisa